Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ukuran variasi. Sebelum kita memasuki materi mengenai ukuran variasi, saya ingin menjelaskan mengenai variabel terlebih dahulu, karena statistik sangat berkaitan dengan yang namanya variabel. Dalam melakukan observasi, perlu ditentukan karakter yang akan diobservasi dari unit amatan yang disebut sebagai variabel. Variabel dalam penelitian merupakan atribut dari sekelompok objek yang diteliti dengan variasi dari masing-masing objek. Contoh, tinggi badan, tinggi, berat badan, dan umur merupakan bagian dari variabel yang bisa diukur. Lalu tinggi badan dan berat badan ini tentunya bervariasi. Nanti variasinya akan ditentukan oleh varian. Contoh variabel lainnya yaitu upah pegawai, lamanya bekerja. Ini merupakan variabel yang biasa ditemukan di penelitian ilmu sosial, ekonomi, dan lain-lain. Lalu jenis-jenis variabel, ada variabel independen, yaitu variabel yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel moderator, memperkuat atau lemah antar variabel. Variabel interviewing, yaitu variabel memperkuat atau memperlemah variabel tetapi nilainya tidak dapat diukur. Variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan oleh peneliti. Lalu kita memasuki materi yang namanya varians. Jadi varians ini nanti ditentukan oleh populasi, ya ini rumusnya, sigma nilai xi dikurang mu, ya dikurang rata-rata, lalu dikuadratkan dibagi n. Atau untuk yang varians dengan sampel, nah rumusnya sama, tapi n-nya di sini n kecil. N kecil ini berarti sampel. Lalu untuk standar deviasi, ya di sini kita sebutnya sebagai bahasa Indonesia simpangan baku atau standar deviation. Standar deviasi itu merupakan akar dari varian. Jadi varian yang tadi rumusnya yang ini kita akarkan menjadi standar deviasi. Ya, simpangan baku adalah salah satu teknik statistik yang lazim digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Simpangan baku merupakan nilai statistik yang bisa digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata sampel. Di sini contoh perhitungan ragam dan standar deviasi, kita memiliki yang namanya data yang sudah ada. Ini datanya sudah saya siapkan. Lalu kita tinggal hitung bagaimana. Misalkan di sini ada data pendapatan. Data pendapatan ini adalah data mentahnya, lalu kita kuadratkan untuk mencari variansnya. Data variabel pendapatan ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, semuanya dijumlah. Ini yang disebut sebagai sigma x kuadrat. Ini yang disebut sebagai sigma x atau penjumlahan dari semua data. Lalu jumlah datanya ada berapa? Ada 20, berarti ini yang disebut sebagai n. Ini tinggal kita masukkan 603 di sini ya, xi kuadrat sigma xi. Lalu dikuadratkan dibagi 20. 20 ini adalah nilai n. Dan ini 21.400 ini merupakan nilai sigma x kuadrat. Dibagi 20 dikurang 1. Lalu hasilnya, nah ini merupakan variasinya yaitu 169,6 merupakan variasi dari data pendapatan ini. Hasil variasi tadi kita akarkan ya, jadi diakarkan menjadi namanya standar deviation. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari varians. Ya. Lalu data varians yang dikelompokkan. Nah, ini data yang dikelompokkan juga sama, ada yang populasi, ada yang sampel. Yang populasi ini kita kasih contoh yang sampel ya. Di sini ada data lower, upper, ini datanya sudah ada sampai data nilai xi. Ya. Lalu ini data frekuensi. Data xi merupakan
nilai tengahnya sebetulnya dari 22 ke 31 adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah ini dikalikan dengan 6. Ya, 26,5 dikali 6. 6 ini nilai frekuensi, jadi banyaknya data. Sehingga kita mendapatkan XI dan FI yaitu 159. Lalu XI FI kuadrat ini dari mana? Dari 159 dikalikan dengan nilai tengah. Sehingga kita mendapatkan nilai 4214. Dari hasil ini ya kita jumlahkan yang disebut sebagai sigma FI XI kuadrat. Nah, ini karena kan dikuadratkan tadi. Nilai ini dikali dengan ini. Lalu XI FI di sini adalah sigma XI FI dan kita sudah mendapatkan hasil ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Sigma XI ya dapat 400, sigma FI 101 ya 111 dan kita semua di sini angka-angkanya dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini FIXI kuadrat dikurang ya sigma FIXI dikuadratkan, jadi beda ya antara kuadrat ini dan kuadrat ini beda. Kalau kuadrat ini hasil pengkuadratan antara tadi nilai FI dan XI dikuadratkan lalu dijumlah. Jadi sigmanya. Kalau ini adalah hasil dari perkalian XI dan FI sehingga nilainya 7181 baru dikuadratkan dan dibagi nilai N. Ya, N ini apa? N ini adalah frekuensinya. Lalu kita sudah mendapatkan data variansnya yaitu 129,43. Nah, data ini tentunya nanti bisa dijadikan standar deviasi ya. Ini kan masih varians bentuknya. Tinggal diakarkan saja nanti. Dan ini ada tugas buat saudara kerjakan di rumah. Terima kasih atas kesempatan pada perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.